ada komunikasi yang punya latar belakang atau motivasi yang kurang pas, kurang baik. Tentu kita akan ingin menghindari itu. Dalam komunikasi yang diharapkan adalah kejujuran, ketulusan. Apa sih sebenarnya komunikasi itu? Pengertian sederhana komunikasi itu adalah berhubungan. Ya, tetapi ada yang mengatakan bahwa komunikasi itu adalah sebuah seni untuk menyampaikan pesan. Tentu saja dalam komunikasi itu ada namakan pesan dan ada juga kesan dari yang pemberi dan yang penerima komunikasi. Mengapa komunikasi atau berhubungan satu dengan yang lain itu penting? Kita baca lebih dulu di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Betapa pentingnya yang disebut dengan komunikasi atau hubungan itu. Sangat dibutuhkan oleh orang-orang siapa saja. Mengingat kita adalah ciptaan Allah yang tidak berdiri sendiri, tidak hidup sendiri, tetapi juga hidup dengan orang lain. Sebab itu kita disebut sebagai makhluk bermasyarakat atau makhluk sosial yang hidup dengan orang lain. Sebab kita ini disebut sebagai manusia yang utuh, seutuh-utuhnya jika kita bisa berhubungan dengan orang lain. Ada hubungan, ada komunikasi. Kita bukan hanya manusia secara biologis, fisik saja, tetapi kita adalah manusia sosial. Oleh karena itu maka kita ini beda dengan yang lain-lainnya, tetapi yang jelas manusia itu punya yang namakan selalu hubungan satu dengan yang lain. Komunikasi merupakan ciri khas sebagai manusia, penting untuk menjalani hubungan atau kontak, baik itu secara lisan, baik itu yang sekarang secara surat, baik juga dengan cara telepon atau apa saja, apalagi sekarang ini teknologi yang begitu canggih sehingga yang dinamakan komunikasi hubungan itu sudah hampir tidak bisa dihalang-halangi lagi ya, bisa dengan cara ini. Sebab komunikasi merupakan ciri khas sebagai manusia yang untuk saling berinteraksi, menjalani hubungan satu dengan yang lain, baik itu di dalam keluarga sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, bunda, dengan anak-anak dan dengan keluarga-keluarga yang lain. Dengan cara berkomunikasi atau berhubungan, baik itu secara lisan, baik itu secara apa saja, itu ada maksud untuk supaya kita saling tahu keberadaan masing-masing, situasi yang kita alami, apa saja yang merupakan pesan atau berita. Dan juga adalah merupakan bagian, saya katakan sebagai alat untuk menghindari salah paham, menghindari konflik, menghindari untuk tidak saling curiga. Oleh karena itu dengan komunikasi kita akhirnya bisa saling mengerti dan memaklumi keberadaan kita masing-masing. Kebutuhan untuk saling melengkapi itu adalah melalui komunikasi. Satu kali saya katakan begini kepada seorang saudara, "Halo, bagaimana kabar? Bagaimana kabarnya sus itu, yang ini dan sebagainya?" Dia jawab begini, "Waduh, enggak tahu ya Mbak, enggak tahu ya Bu, enggak tahu. Karena sudah lama tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi." Memang komunikasi kita bisa seperti saya katakan bisa melalui tatap muka ya, bisa melalui surat, melalui telepon, dan yang paling memang menyenangkan kalau bisa tatap muka. Sekarang tidak sulit sebab ada video call. Ibu-ibu sekalian, kaum wanita, rekan sekerja di dalam Tuhan, komunikasi sangat penting. Itu
itu juga melihat cara. Sebab dikatakan kalau komunikasi itu hubungan dan merupakan pesan, seni untuk menyampaikan pesan yang bisa menimbulkan kesan, maka mempunyai peranan penting mengingat kita ini punya latar belakang berbeda. Baik lingkungan sosial kita, baik asal keluarga kita, baik temperamen kita, baik pendidikan kita, baik pengalaman kita, dan banyak hal. Sehingga waktu menyampaikan komunikasi itu, maka kita bisa membaca bahwa komunikasi ini dengan cara yang baik atau yang cara masing-masing mengingat ke perbedaan-perbedaan ini, atau bisa diterima atau barangkali kurang bisa diterima karena kurang dimengerti dan seterusnya. Perbedaan status pendidikan dan ekonomi itu juga punya pengaruh, ibu-ibu, di dalam kita berkomunikasi. Tapi kita semua mendambakan ada hubungan yang baik. Apalagi kita sebagai wanita-wanita Kristen, sebagai pekerja-pekerja yang tentu saja kita ingin menyampaikan apa yang kita pesankan kepada saudara-saudara kita, atau sebaliknya saudara-saudara kita menyampaikan pesan kepada kita. Tentu saja menginginkan yang terbaik. Bagaimana komunikasi kita dengan suami umpamanya. Kalau di dalam rumah ada masalah umpamanya, pasti komunikasi agak terhambat. Mungkin ada beberapa jam atau beberapa hari saling berdiam diri, tidak ada hubungan, nggak pernah ngomong, nggak ini dan sebagainya. Pasti nggak enak ya, nggak enak. Nah, begitu juga dengan kesibukan-kesibukan yang kita hadapi. Apakah kita ini ya punya beban sebagai pekerja atau apa saja, sehingga antara orang tua dan anak begitu mempunyai kesenjangan yang luar biasa di dalam komunikasi. Sehingga saya pernah katakan, kadang-kadang rumah kita kalau kurang komunikasi antar orang tua dan anak, anak-anak dan orang tua dan sebaliknya, hanya bertemu pada saat-saat tertentu, kadang-kadang rumah kita kayak hotel saja ya. Kekeluargaan kita rasanya kurang erat. Tetapi kita bisa mengusahakan supaya ada komunikasi, ada hubungan yang begitu baik. Entah satu saat kita ada waktu tertentu untuk kita saling mencurahkan isi hati, saling kita, bahkan kadang-kadang anak-anak apalagi remaja dan lain bisa mengkritik kita barangkali ya. Tapi itu sebuah komunikasi. Oleh karena itu, maka kita semua mendambakan komunikasi yang baik antara saudara, antara keluarga, persekutuan, dan baik setiap orang, antar kaum wanita. Diharapkan ada komunikasi yang membangun, yang tulus, yang benar. Bukan komunikasi yang pura-pura. Ada komunikasi yang punya latar belakang atau motivasi yang kurang pas, kurang baik. Tentu kita akan ingin menghindari itu. Dalam komunikasi yang diharapkan adalah kejujuran, ketulusan. Ya, walaupun agak sedikit kurang sedap didengar, tetapi ada kejujuran yang walaupun juga kita harus tidak obral keadaan kita yang tidak terkontrol. Tidak diharapkan begitu. Oleh karena itu, sebagai kaum wanita Kristen, kita terus banyak belajar membangun sebagai komunikator, sebagai orang-orang yang terus belajar terus-menerus, sebab kita orang yang terbatas. Ya, kadang-kadang kelelahan kita mempengaruhi cara komunikasi kita. Kadang-kadang kita memiliki beban-beban, lalu kita melontarkan pesan yang barangkali kurang menyenangkan. Tetapi kalau ada diungkapkan dengan ketulusan, dengan kejujuran dan kebenaran, paling tidak itu akan memberi pertolongan.
Apakah kita bisa berhasil seperti itu? Tentu saja sekali lagi kita belajar. Bagi kita belajar itu terus-menerus seumur hidup sampai mati. Sebagai kaum wanita Kristen bisa berhasil. Tentu tidak dengan hanya karena kita ini hebat, bukan. Kita terbatas loh, kita terbatas. Oleh karena terbatas itu, maka kita minta pertolongan. Panduan dari Tuhan itu sangat penting melalui firman Allah. Oleh karena itu kita harus tahu dasar kita sebagai orang Kristen, wanita Kristen, mengadakan hubungan satu dengan yang lain itu baik dalam keluarga maupun dengan kawan maupun dengan grup apapun juga, kita harus belajar berdasarkan hubungan pribadi kita dulu dengan Allah. Bagaimana? Apakah beres hubungan saya dengan Tuhan? Apakah berlanjut dengan baik? Apakah setiap kali kita punya komunikasi yang baik dengan Allah? Apakah kita tahu bersandar sebagai penampil, sebagai pelaku firman yang menjadi acuan bagi kita untuk menampilkan apa yang kita kesankan sehingga merupakan komunikasi yang memberi kesan yang baik tentunya. Sebab kita orang terbatas, semua orang, tidak ada yang sudah sempurna Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh karena itu hubungan komunikasi dengan Allah amat sangat penting yang bisa mengidentifikasi baiknya hubungan saya dengan ibu-ibu sekalian, hubungan saya dengan keluarga saya, hubungan saya dengan orang lain.